Berita akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkataan orang kafir yang diwariskan dari zaman ke zaman. Wahai saudaraku, apakah engkau masih berpikir bahwa Dajjal itu hanyalah seorang manusia bermata satu? Apakah engkau hanya menunggu seorang tokoh yang akan mengaku Tuhan, lalu barulah engkau merasa teruji? Sesungguhnya ini bukan soal siapa yang menjadi Dajjal. Ini bukan semata-mata tentang bentuk fisik, bukan tentang mata yang satu, dan bukan hanya tentang klaim ketuhanan yang ia ucapkan. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah tentang fitnah besar terhadap Allah. Fitnah yang dibungkus dalam keyakinan, dalam ilmu, dalam amal, bahkan dalam ibadah, yang disangka benar padahal menyimpang. Inilah jalan penyesatan Dajjal. Ia membuat manusia merasa tidak tersesat padahal sedang berada di jurang kesesatan. Ia membuat manusia merasa tidak musyrik hanya karena mereka belum melihat Dajjal berdiri mengaku Tuhan. Ia membuat manusia yakin bahwa segala ilmu, amal, dan ibadah mereka diterima Allah, padahal itu hanyalah jalan menuju neraka. Ingatlah wahai saudaraku, Dajjal menawarkan surga di kanannya. Ia berkata, kerjakan ini, amalkan ini, pelajari ini, ikuti ini, maka kamu akan masuk surga. Dan ia mengaku, inilah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Samiri pada masa Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman, Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus Samiri. Sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. QS Taha ayat 85. Samiri mengambil segenggam tanah dari jejak malaikat Jibril, lalu berkata, inilah peninggalan Musa, inilah ajaran yang benar. Namun ia justru menolak Harun sebagai pewaris Taurat. Dan Allah juga berfirman dalam Fatir ayat 32, Thumma awrathna al-kitab alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Mereka menolak Harun, mereka mengambil kitab, dan menjadikannya saksi atas penyesatan mereka sendiri. Begitu pula fitnah Dajjal, ia mengambil nama Nabi Muhammad. Ia mengambil warisan Al-Quran, namun ia memalingkan manusia dari imam yang hakiki. Tidak demikian, wahai saudaraku, tidak demikian. Apa sebenarnya tolok ukurmu, sehingga engkau begitu yakin bahwa ilmu, amal, dan ibadahmu sampai kepada Allah? Apakah cukup dengan prasangka? Apakah cukup dengan keyakinan turun-temurun? Apakah cukup dengan banyaknya hafalan, bacaan, dan ibadah lahiriah? Tidak. Tolok ukur yang benar adalah takwa. Maka telah kembali keyakinanmu. Apakah keyakinanmu benar sesuai Al-Quran, atau malah bertolak belakang? Takwa yang sejati, takwa yang hakiki, yaitu ketika engkau dibacakan Al-Quran, engkau mendengarnya, engkau mengimaninya, dan engkau menaatinya sepenuh hati. Ketika engkau taat kepada Al-Quran, disitulah engkau benar-benar bertakwa. Allah menegaskan dalam Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tanyakan pada dirimu, dari siapa engkau mendengar Al-Quran dibacakan? Siapa yang menyampaikannya, sehingga engkau beriman dan membuktikan dengan ketaatanmu? Tentulah dia adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Dialah utusan Allah. Dialah Imam Mahdi yang namanya Muhammad, yang derajatnya sebagai Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 101, Kama arsalna fikum rasulan minkum, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul dari kalanganmu, yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, menyucikan kamu, mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Itulah Imam Mahdi, yang membacakan Al-Quran kepadamu, yang mengajarkan kitab dan hikmah, yang menuntunmu menuju takwa sejati. Wahai saudaraku, kini semua kembali padamu. Apakah engkau akan tetap berpegang pada warisan kata-kata orang kafir? Ataukah engkau akan bangkit menegakkan takwa sejati dan menanti bersama siapa yang membacakan Al-Quran dengan hak? Inilah fitnah akhir zaman, fitnah yang membutakan banyak hati. Namun Allah hanya memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sekarang aku bertanya kepadamu, saudaraku, bagaimana menurutmu? Apakah fitnah Dajjal yang paling berat itu benar-benar hanya soal mata satu, atau justru fitnah keyakinan yang diwariskan turun-temurun? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita saling mengingatkan
sebelum datang hari yang dijanjikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.